di kampus Kepintang lumayan ya. Sekitar mungkin kalau kampus Kepintang itu nggak macet ini 20 menitan, 30 menitan gitu. Oke, ini kan masih pagi hari juga ya. Panas kan di luar. Karena kalau Surabaya itu kan panas banget, apalagi kalau misalnya udah menjelang siang kan panas banget. Panas sih, panas hawanya ya. Tapi kalau tarik itu Nggak terus seperti siang hari ya. Mbak Ara asal mana nih kalau saya boleh tahu? saya itu kan bukan asli Jawa Timur ya, saya itu aslinya Jawa Tengah. Saya itu teman-teman pasti teman-teman itu pasti taunya saya dari Solo. Padahal saya bukan. Karena gak banyak yang tahu nama saya. Jadi daripada saya menjelaskan mending biar mereka aja kepo. Iya, saya itu apa? Saya itu bukan dari Solo. Saya itu dari Sragen, kecamatannya Kolong. Oh iya, saya sebenarnya cukup familiar meskipun saya nggak tahu kayak tempat persisnya, tapi sering kok dengar Sragen. Mungkin coba beberapa kali mungkin kalau orang bisa bilang Sragen mungkin ada yang tahu. Tapi ya sih kalau dibandingkan sama Solo pasti ada Solo gitu kan. Oke, kalau di sini berarti Mbak Ara kos atau tinggal di rumah saudara atau gimana? Saya ngekos. Ngekos di daerah Kepintang juga? Iya. Jauh dari kampusnya atau Lumayan dekat. lumayan dekat ya? Naik jalan kaki berarti atau gimana? Jalan kaki itu bisa, tapi kos saya nggak yang sedekat itu loh, jadi agak rumit. Kalau dari jalan kaki terus bisa capek juga ya berarti ya? Lumayan. Berarti Mbak Ara naik motor gitu? Iya. Kesini tadi naik motor juga atau naik angkutan umum mungkin kan? Naik motor dulu. Naik motor juga. Aman ya sampai sini kayak nyasar kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mbak Ara, saya ingin boleh kan saya tahu Mbak Ara lebih dalam begitu? Mungkin Mbak Ara bisa ceritakan suasana rumahnya Mbak Ara itu seperti apa di Sragen sana? Kalau saya ini karena saya dulu sebenarnya saya tinggal di sini juga di Surabaya waktu kecil, tapi hanya sampai SD Mbak Ara. Nah, setelah SD kelas 1 itu saya pindah ke kota Probolinggo. Memangnya kotanya kecil sekali, banyak orang juga ya. Kalau misalnya saya menyebutkan kota Probolinggo, mungkin sama seperti Mbak Ara juga kayak, emang ada yang namanya Probolinggo? Dan mereka anggapnya itu mirip kayak Purbalingga atau apa gitu. Jadi mereka itu kayak nggak tahu sebenarnya Probolinggo apa. Kalau misalnya orang-orang bingung Probolinggo apa, saya biasanya sih bilangnya Dekat Pasuruan. Nah, Probolinggo itu memang sebenarnya saya termasuk yang kota, cuman dia karena kota memang kota kecil, jadi rasanya itu ya nggak seperti kota gitu, lebih tetap alamnya itu memang tetap banyak gitu, dan ya nggak ada mall, nggak ada apa, beda sekali dengan kota besar seperti Surabaya maupun Jakarta gitu. Kalau Mbak Ara sendiri suasana romantis seperti apa? Jadi kalau di Sragen itu sebenarnya Sragen itu kan kabupaten ibu, tapi dia itu kabupaten yang kabupaten banget. Jadi dia tuh kayak apa ya? Pokoknya tuh bukan kayak kabupaten yang ini kayak yang maju gitu. Bahkan baru ada gacoran satu. Oh, ada jalan satu. Jadi kita tuh kalau setiap mau gacoran itu harus ke Solo. Di Sragen itu nggak ada, di kecamatan aku juga nggak ada. Jadi kayak kita kalau mau ke Solo itu pasti habis wajib gacoran. Kayak ada rutinitas gitu. Nah terus dari yang bagus sebenarnya di kabupaten saya, tapi kalau di kecamatan saya itu tergolongnya itu ramai karena perempatan perlintasan kereta api yang menjadi pusatnya itu tuh jalur dari mana aja gitu, dari Solo, dari Sragen kan dekat sama tempat satu di Ngawi itu kan, di sana dari
Sumberlawang Saya baru dengar Sumberlawang. Sumberlawang itu dekatnya Ketumombo. Pokoknya wilayah itu udah wilayah yang buat apa ya, buat pekerja gitu. Nah jadi tuh kayak selalu ramai karena ada yang dari sebelah sana, ada yang dari sana. Terus dari arah sana itu ada dari Boyolali. Oh, dari Boyolali. Ya Boyolali ke sana ke Ngawi, sini Solo, ke Surabaya, Sumberlawang gitu. Jadi tergolongnya lumayan sangat ramai ya, karena dulu tuh sempat ada Car Free Day, tapi sekarang udah nggak bisa karena benar-benar Selama itu harus ditutup gitu ya kan. event pas Idul Fitri maupun mudik-mudik itu pasti dari lintasan kereta api yang utama sampai yang di sini deket, pokoknya ada kan ada dua jalur kan. Yang di sini ada palanya, di situ nggak ada palanya. Nah itu tuh bisa dari tempat itu macetnya sih sampai sini. Wow, Panjang banget. panjang sekali. Jadi ya begitu. Terus kalau mau ikutan FOMO makanan tuh juga masih bisa karena ordernya tuh pasti ada. Terus kalau di rumah tergolong sepi, tapi nggak sepi juga karena depan rumah saya itu ada SD. Oh, ada sekolah biasa. Jadi SD di belakangnya itu persis sama saya SD lalu itu. Terus sepi itu karena meskipun buat SD itu nggak setiap hari mereka sekolah dan juga lewat di belakang itu. Ya, siapa ada sekolah nih Maksudnya gimana ya? Maksudnya mungkin itu lewat aja ya, soalnya orang berbahasa. Iya. Cuma berapa kali karena di depan gang rumah saya itu ada apa toko kelontong yang bisa dibilang lumayan komplek gitu. Jadi beberapa anak kecil tuh mainnya tuh dari gerbang belakang terus ke sini gitu. Itu sekolah SD-nya ada juga atau bukan? Nah, saya sekolahnya di Bolongnya, kalau ini kan di desanya. Saya SD SMA sampai SMA itu di Bolongnya. Agak jauh kan ya? Masuknya ke Boyolali. Dekat sih. Paling dekat itu di SMA karena SD itu masih di sekitar sini, SMP dan paling dekat itu SMA sana. Kayak udah di luar gitu. Oh, tidak di luar. Tapi berarti Mbak Ara dari SD dari kecil sampai SMA itu sepedaan sendiri kita ke jalan kaki atau selalu diantar jemput orang tua? Saya dari sampai SMP itu diantar jemput. Tapi pas SMP itu ada kalanya saya pakai sepeda hotel. Tapi pas SD itu pernah sekali saya sepedanya lucu banget. Jadi saya itu sehari sebelum sekolah itu sempat berantem sama ibu. Oke, ya. Nah, terus itu tuh pas hari kan saya kan dijemput kan, dia tuh jemput pas SD. Nah, pas itu tuh ternyata saya tuh udah telat banget, bener sampai satu sekolah itu cuma tinggal saya sama penjaga kepunya dua gitu. Terus saya kayak mikir, ini saya mana udah dijemput apa karena kemarin beneran dari jemput kan kemarin gitu kan. Karena saya pikirnya itu karena bener-bener lama banget, saya juga pengen pulang, saya jalan. Jalan kaki sendiri gitu kan? Tapi selamat sampai sana atau ada kejadian aneh gitu? Jadi di dekat kurang lebih ya, mungkin 500 meter sebelum rumah itu, saya tuh pas di gang depannya lagi, bukan gang depan itu, pokoknya di depannya lagi tuh dekat jalan raya itu ketemu sama tetangga saya. Terus bilang ya, kamu ngapain jalan di sini? Kalau Terus akhirnya di sini tak anterin. Nah, saya tuh diantarin di bawah itu bukan di bawah rumah, dibawa lagi ke SD. Karena ternyata ibu saya tuh lagi jemput tapi tuh telat. oh ya. Dan itu ibu saya tuh udah berkali gitu. Pikiran saya gitu. Jadi saya kayak bocah udah tahu apa kayak lah, karena di saya pikir tuh karena ibu saya tuh marahnya sampai gitu ya. Ternyata tuh enggak, karena ada arisan. Arisan
kayak ya udah gak tahu apa-apa gitu kan. Oke, Saya pulang. tapi bisa dimarahin kan atau gimana? Ya dimarahin, terus dimalu-maluin karena kayak disarkasin gitu loh Bu, kalau apa-apa itu kayak besok ini jalan sendiri lagi gitu. Terus aku bilang, yuk kok pada bilang gitu, ya dijemput lah, ibu lo jemputnya lama banget. Maaf kan gitu kan, nggak tahu ya, lupa atau emang karena gak bisa ditinggalin, pokoknya itu gitu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah informasi terlebih dahulu kepada Anda terkait sesi konseling yang akan dilakukan pada hari ini. Tentunya di mana Anda pasti datang kepada saya, memerlukan dukungan saya, dan sudah tahu tujuannya untuk apa dia Anda, itu untuk mengatasi dan membantu Anda dalam menangani masalah traumatis maupun masalah-masalah yang mengganggu. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Anda, bahwa tenang saja Mbak, di dalam sesi konseling kita tentunya saya akan menjaga keprofesionalan saya dan akan merahasiakan semua cerita yang Mbak Anda sampaikan kepada saya, di mana cerita-cerita yang Mbak Anda sampaikan kepada saya tidak akan menjadi bahan pendataan dari saya maupun ada kasus yang saya berikan kepada Mbak Anda. Iya. Jadi saya harap Mbak Anda tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ketika menyampaikan cerita Mbak Anda kepada saya. Bahkan saya tidak ingin Mbak Anda itu sampai merasakan apakah saya selalu oversharing ya. Justru hal itu yang sangat saya apresiasi kepada Mbak Anda. Keterbukaan Mbak Anda itu juga sangat penting di dalam sesi konseling ini, Mbak Anda. Jadi saya ingin kita berdua sama-sama dapat bekerja sama untuk membantu permasalahan Mbak Anda. Ya, Mbak Anda. Kemudian saya juga ingin mendiskusikan kepada Mbak Anda bahwasanya sesi konseling ini, setiap sesi konseling akan berlangsung sekitar 35 sampai 40 menit. Itu juga Mbak Anda berkenan, dan untuk tanggal-tanggal karena dirasa perlu melakukan sesi konseling lanjutan karena masalah belum selesai bagaimana, nanti bisa kita jadwalkan lebih lanjut gitu Mbak. Tentunya sesuai dengan luang waktunya Mbak Anda. Apakah Mbak Anda sudah setuju dan bersedia dengan kemudian di sesi konseling ini saya juga membebaskan Mbak Anda untuk menceritakan semuanya, meluapkan perasaan Mbak Anda, apapun yang terpendam di dalam diri Anda, dan diluapkan, diceritakan kepada saya. Mbak Anda menangis, silahkan. Mbak Anda ingin bercerita lebih, bahkan sedikit memberikan suara juga apa Mbak Anda. Saya sangat terbuka kepada Mbak Anda. Yang saya harap saja mungkin ketika Mbak Anda juga meluapkan, setidaknya jangan merusak fasilitas yang ada seperti ini. Tapi Mbak Anda meluapkan bebas, tidak apa Mbak Anda menangis, Mbak Anda marah, silakan Mbak Anda. Saya sangat terbuka kepada Mbak Anda. Oke, kalau begitu kita setuju ya, Mbak Anda setuju, sepakat? Kita bisa mulai saja di konselingnya. Saya ingin di dalam kelas konseling ini Mbak Anda bisa meluapkan apapun yang Mbak Anda rasakan. Jangan memendam sedikit pun, kalau bisa Mbak Anda luapkan
Terus kucing itu saya namain Ciko. Kemudian bulunya itu kucing orang yang kampung, tapi juga yang apa kayak paling senang dulu, tapi itu bulunya banyak yang banyak itu. Nah, terus setelah itu saya tambahin terus ya, kayak bonding lah, kita deket. Terus dalam dari situ tetangga itu juga punya kucing. Saya lupa ya, itu emang gak mau atau emang kebanyakan itu. Pokoknya dulu tuh ditawarin kayak kamu mau kucing gak gitu. Wadah ini satu kalau mau dijain pakai akhirnya ambil dari orang itu saya main apa ya, lupa. Itu Ciki, namanya Ciki. Kembar ya, Ciki. Terus kan Ciki itu kan udah gede banget, udah tua juga. Tahun kayaknya ada ya. Terus si Ciki pun juga nyusul ke perutnya kalau begitu. Nah, terus yang terakhir itu saya juga dikasih lagi kucing kecil orang juga dari orang lain. Nah, terus diterima lah sama ibu aku. Terus saya tambahin oleh. Nah, setelah beberapa bulan atau oleh ini kan masih kecil gitu ya. Ciko ini nggak pulang gitu ibu. Kan biasanya kan jadi setiap malam itu kucing saya itu nggak dibolehin buat tidur di dalam rumah. Jadi di luar rumah terus. Kecuali kalau kecil orang itu nggak boleh. Itu emang dibiarin di luar. Nah, biasanya kalau subuh itu mereka tuh datang yang minta makan gitu, bukan tidur gitu. Tapi pas spesial hari itu tuh saya tuh sebenarnya tapi saya tuh kayak normal gitu, gitu tidur kan akhirnya. Terus saya bukain, terus besoknya kan saya kan sini kan kayak tanya gitu ke makanan kayak entah itu basa-basi lagi ngapain, atau lagi masak apa, atau makan apa, atau kayak kucing gitu. Pokoknya basa-basi yang basi gitu. Saya tuh nanyain Ciko kemana, kelihatan seharian. Terus dia bilang tahu, soalnya sebenarnya yang pulang cuma Ciki gitu kan. Nah, terus sampai siang itu nggak ada, gitu kayak panik tapi nggak panik gitu. Karena biasanya kan pulang sendiri, itu nggak ada. Saya lagi. Ciko nih ibu nggak udah lupa doyan tadi gitu. Terus pas sore itu telepon sama temannya yang lain, kucing kayak itu deh apa mati di XD gitu kan, soalnya ketemu anakku gitu. Terus pas disamperin beneran nggak, pasti nggak ada guys meninggal itu loh, selalu itu saya kayak sedih banget karena kan kucing pertama saya gitu loh, first experience gitu. Terus saya tuh juga sayang banget sama kucing itu karena ya balik tadi first experience dan juga udah body itu udah erat banget gitu ya. Saya kayak nangis banget sedih gitu cukup. Tapi untungnya Ciki sama Allah itu masih ada cuma sekarang. Nah itu kan udah 2021 kan udah bulan berarti udah 5 tahun saya membayar. Nah dari situ tuh pasti beranak pinak gitu loh. Pasti ada kalanya mereka pasti meninggalkan saya gitu. Nah yang tahun itu saya tuh kayak udah malas gitu loh sama kucing. Gak tau ya karena tinggal terus sama ini
tinggal yang jantan-jantan semua. Ada sih di tinggal satu. Saya tuh kayak khawatir itu loh kalau apa anak ini ya pohon family pokoknya itu kayak susunan dari buyut-buyutnya Ciko gitu loh, dari cucu-cucunya Ciko itu udah nggak ada lagi gitu. Saya kayak khawatir gitu kalau mereka tuh nggak ada penerusnya gitu loh. Saya kayak nggak mau, saya tuh pengen tetap punya kucing selamanya gitu. Jadi kayak sedih aja gitu pas saya dengar sih saya bilang gitu. Meskipun bilang gitu ya ibu saya tuh nggak kayak yang langsung jadi jahat atau gimana tuh enggak, dirawat. tapi emang bondingnya nggak sekuat kucing-kucing yang kemarin. Yang awal Yang pertama itu sama saya tuh dulu punya kucing apa ya rasanya, pokoknya dia tuh putih sama ada bentuk kan gitu, tapi kayak beberapa spot itu warnanya menjadi, jadi dia ada belang gini sama warna hitam gitu. Nah itu saya namain Bundul ya. Itu bener-bener bonding kita tuh kuat banget, kayak sama saya, sama ayah saya, sama satu keluarga itu bondingnya kenceng banget. Bener-bener dia tuh udah gendut, terus mau digendong di mana-mana terus juga nurut. Jadi kan bondingnya kan udah kerat banget gitu kan. Nah pas itu tuh ternyata ada yang nge-trap racun tikus gitu loh bagus, karena emang pas masa-masa panen gitu. Nah pas tadi kan saya juga cerita kalau kucing-kucing saya itu kalau malam tuh dia keluar. Nah mungkin pas itu tuh kucing saya tuh juga makan racun gitu loh, sama kayak si Ciko itu masih makan racun gitu. Nah pas pulang-pulang itu kayak gini ciri-ciri kucing kalau mau menunggu itu pasti dia pertama itu kayak takut, yang kedua itu menyendiri gitu, yang tempat-tempat yang ada orang, terus gelap dingin gitu. Yang ketiga itu benar-benar gak mau disentuh gitu. Jadi kayak begitu terus yang keempat itu ada busa racun juga. Terus kalau udah hampir dari selamatin itu kalau udah keterjang, jadi kalau udah keterjang parah tuh kayak gak bisa diselamatin lagi. Nah pas itu posisinya itu kucing masuk sehat walafiat. Nah pas itu tuh bener-bener hampir gak bisa ketolong, tapi udah dikasih susu sama papa muda. Nah itu tuh nggak ketolong, bener nggak ketolong. Jadi pas itu pas saya itu sedih banget karena ngeliat akar-akarnya gitu loh, dari kecil dari gitu sampai situ ngeliat sendiri udah mereka menyawa tuh kayak sedih banget gitu, apalagi itu sampai gitu. Mbak Era, berarti saya tanya ini ya, titik satu hal yang paling membuat Anda membekas di pikiran Anda dan menjadi sebuah hal yang tidak bisa Anda ungkapkan, tidak bisa Anda lepaskan dalam diri Anda, itu adalah misalnya kayak kita sendiri itu adalah ketika di peristiwa yang mana, peristiwa ketika meninggalkan atau peristiwa ketika ibu Anda yang mana-mana menguji Anda atau justru hal-hal lain seperti itu. Itu menurut saya pukulan yang mutlak itu sedia saya itu dari kematian cinta. Ya, karena kan first experience juga kan, karena juga bonding kita udah erat banget, kayak itu udah bestie gitu loh. Jadi kayak kemana-mana tuh pasti dikitilin gitu. Jadi kayak aku langsung kayak rasa sedih banget gitu, nggak ada suami itu. Kita tuh tidur bareng bu, tidur bareng, makan bareng. Maka saya lagi toilet tuh ditungguin di depan. Terus kan pas tadi kan saya sempat cerita juga kalau Ciko itu matinya tuh pas keracunan
subuh itu pas harusnya dia pulang itu kita itu nggak membuka pintunya buat dia gitu loh. Jadi kita nggak, jadi meskipun aku denger itu aku tuh nggak ngebuka karena saya pikir ayah saya yang bakal bukain, karena emang rutinitas saya gitu. Nah ternyata tuh enggak, jadi kayak pas ngerti pas itu tuh saya mikir kayak ini kok bisa begini. Terus pas saya telusuri pulang ternyata karena saya nggak kasih makan, terus dia dari makan terus makan hal yang lain gitu. Jadi saya kayak merasa bersalah banget gitu, kayak berada di kalau ini saja aku dulu ini bukan untuk buat anakku gitu, dia makan dari aku aja, jadi dia tuh nggak cari makan yang lain dulu, apalagi makan yang ada racunnya gitu. Jadi kayak saya sedih banget. Terus saya tuh kalau tipe-tipe kalau masih sedih gitu semuanya kesangkut paut. Awalnya nih semuanya saya sedih karena saya jelek, terus jadi merembet ke masa lalu, terus merembet ke kucing saya, merembet ke pertemanan, entah kemana-mana gitu. Sedihnya merembet gitu. Jadi begitu. Saya itu merasa bersalah terkait kucing saya itu tuh bisa sampai kapan ya? Sampai 3 tahun lalu. 3 tahun semuanya. Tuh tetap kayak rasa bersalah terus dulu. Setiap merasa lihat fotonya Ciku tuh langsung kepikiran itu, kayak kenapa dulu nggak aku buka. Mungkin dia bisa bertahan mungkin sekitar setengah tahun lagi gitu. Tapi untuk akhir-akhir ini alhamdulillah udah nggak seperti itu sih. Baik Mbak, saya sangat mengerti perasaan Anda. Gitu ya, saya mengerti betapa sedihnya Anda dalam kehilangan sohibnya begitu ya, seperti yang dikatakan Mbak Ara gitu. Saya ini Mbak Ara, fokus kepada saya, dengarkan saya. Yuk, coba kita jelaskan terlebih dahulu diri kita. Inhale, tahan, exhale. Yuk sekali lagi Mbak Ara. Inhale, exhale. Oke, saya ingin Anda mencoba memejamkan mata Anda, kosongkan pikiran Anda, silahkan pejamkan mata Anda, kosongkan pikiran Anda, jangan memikirkan hal lain. Dengarkan suara hati Anda pelan-pelan, jangan dengarkan lain. Kemudian bayangkan ketika Anda ada di posisi saat itu, di kejadian itu, di peristiwa itu, ketika Anda mulai tidak membukakan pintu Ciku hingga saat kematiannya, seolah-olah hal itu terjadi kembali, muncul di memori Anda, terkenang, terkilas di dalam mata Anda. Coba Anda bayangkan. Silahkan Anda membuka mata, dan saya ingin Anda menceritakan segala detail peristiwanya saat itu, mulai dari Anda tidak membukakan Ciku, bagaimana suaranya, bagaimana kejadiannya, detail-detail kecil bahkan seorang Anda ceritakan kepada saya. Anggaplah itu seolah-olah terjadi lagi sekarang. Silahkan Mbak Ara. Ini itu seperti pagi-pagi pada biasanya, jadi saya tuh pasti dibangunin subuh sama ayah. Itu subuhnya udah agak keras, tapi dibangun untuk subuhan. Tapi itu saya pasti tidur lagi. Nah, nggak lama dari tidurnya itu tuh masih kayak belum ke yang tidur nyenyak banget loh. Itu tuh saya dengar kucing saya tuh nyong-nyong gitu. Kayak ya nyong-nyong minta makan gitu loh Bu. Nah saya tuh dengar karena emang kamar saya tuh ada di bagian depan, deket di main door, pintu utama itu. Jadi saya tuh emang dengar paling jelas gitu.
saya tuh nggak kayak beramat gitu lah itu, karena saya ngantuk, karena ya udah gitu, karena saya pikir emang dibukain sama ayah saya atau ibu saya dulu, saya kan udah jadi kayak gitu, soalnya tuh kayak minta makan banget, Keras kan suaranya berkali-kali atau? iya berkali-kali, tapi saya entah kenapa tapi saya bisa tidur meskipun sekeras itu, atau padahal cuma Hal itu sangat keras atau biasanya memang keras itu? emang gitu, mereka emang kalau minta makan keras. Berarti tidak ada perbedaan di antara Padahal cuma perlu waktu 3 sampai 8 menit buat membuka. yang terus sampai akhirnya mereka terlelap dan tidak tahu kucing Anda itu yang berapa lama kemudian. Bentar, karena udah tidur. Mungkin capeknya terus mereka main lagi. Posisi ayah dan ibu Anda itu saat itu bagaimana? Tidur semua itu. Karena tadi sempat beberapa kali Mbak Era notice kalau misalnya itu sudah menjadi rutinitas dari ayah Anda gitu ya. Jadi setelah subuhan itu rumah kita tuh nggak selalu dibuka gitu. Jadi kalau udah kelihatan matanya gitu tuh baru dibuka. Terus sekitar setengah 6 atau jam 6 itu baru dibuka. Nah sebenarnya kalau sebenarnya itu opsional. Mereka tuh nggak, kadang tuh tidur, kadang tuh enggak. Tapi emang tetap di kamar aja, dan kamarnya itu masih sini kamar saya, sini kamar adik saya. Nah di sini, jadi jauh dari pintu utama gitu loh. Jadi emang nggak kedengeran aja. Emang saya yang paling kedengeran. Gitu. Terus Mbak ceritakan selanjutnya gitu. Setelah kucing Anda meow, Anda terlelap, kemudian aktivitasnya dari mana? Berjalan yang biasa. Karena saya ngeboi itu saya baru bangun jam 10. Jadi saya gitu lagi. Perasaan Anda ketika kucing Anda tidak berbangun bagaimana? Awalnya tuh resah, tapi bentuk kayak biasa aja. Tapi pas diingat lagi kayak, loh ini kucing gue yang ini dari sini, mana yang satu lagi, mana main best friend gitu kan. Aku kok nggak ada. Kayak tadi resah. Saya tuh kayak cariin gitu, kayak di tempat spot-spot favorit yang mungkin di sini, di situ tuh nggak ada. Ketika saat itu apakah ada perasaan terbesit di hati Anda, memori Anda, kepala Anda begitu, perasaan bahwa akan terjadi sesuatu hal yang buruk begitu kepada kucing Anda? Sebenarnya cuma sekelebat, tapi habis itu kayak nggak mungkin lah gitu. Nanya. Berarti Anda mencoba denial gitu ya? Jadi kayak tapi perasaan itu berarti muncul gitu ya? iya, tapi cuma sekelebat doang buat itu, dan itu kayak nggak mungkin. Biasanya emang karena emang kucing saya itu tuh adventure banget gitu. Kadang tuh bisa pulang, terus pulang udah kayak udah bau, kotor gitu. Jadi kayak saya tuh merasa kayak paling kayak dari biasanya gitu loh. Oke, jadi kucing Anda ini memang pernah melakukan hal yang sama begitu, tidak pula yang sebagainya. Jadi Anda resah namun tidak sebegitu resahnya karena bukan pertama kalinya gitu ya. Lalu kronologi ketika Anda ditelepon, Anda datang ke lokasi itu, silakan Anda ceritakan kepada saya bagaimana visualisasinya. Segampangnya Mbak Ara menceritakan kepada saya, seingatnya Mbak Ara juga. Dan saya ingin dengan sangat tolong Mbak Ara jangan menahan emosi Mbak Ara gitu. Ketika Mbak Ara ingin bercerita tentang perasaan Anda di saat Anda melihat kucing Anda ingin nangis, silahkan. Jadi itu tuh pas sore, karena emang sore itu depan itu ada lapangan kecil gitu, yang kecil sudah bisa buat bola, bisa buat volley. Dan kemudian ditelepon kalau ini kucingnya nanti adanya ini udah kaku, kalau saya kan lanjut sok cipu masih gak aku udah mau lo cipu, dia ini gue saya enak
posisinya kucingnya sudah kaku, habis itu di kerumuni semut begitu ya, lalu habis itu langsung dimakan. Iya. Di rumah atau di mana? Di sekitaran situ juga. Yang menelpon itu berarti tetanggaan dari itu ya. Anaknya menemukan gitu. Apakah anda nggak berani ketika dia menemukan itu di posisi yang sama atau menemukannya bagaimana? Atau dia selalu bermain dulu sebelumnya? Kalau itu kurang tahu ya, saya itu benar-benar lewat telepon doang kalau nggak ada itu. Karena kucing saya kan sampai kemana-mana mainnya. Mungkin pernah terus tetangga saya juga pernah ke rumah saya gitu loh, melihat ada kucing kayak gini, terus dia telepon kayak disuruh periksa. Saya tuh kayak disuruh periksa dulu itu kucing kalian apa enggak gitu. Nanti diperiksain. Ada tanda-tanda pengenalnya atau memang dari ciri-cirinya anda disuruh tahu kalau memang ya ini kucing? Ada. Sampai sekarang saya masih ini mencoba. Anda sedih lagi ya kalau melihat cirinya? Iya, saya taruh di jalan. Kadang tuh saya kasih ke kucing-kucing yang lain gitu, kayak ini pakai ini. Tapi mereka tuh karena nggak kebiasaan gitu loh. Karena kucing-kucing di bawah 2 generasi Ciko itu udah nggak saya pakein gelang yang seperti itu karena pertama gampang apa ya, gampang hilang. Yang kedua tuh pasti umur mereka tuh pendek, jadi saya kayak merasa kayak dikutuk gitu, kayak nggak usah deh kalian gitu. Langsung dikutuknya gimana Pak? Kayak kalau saya kasihin apa ya, kasih kotor itu pasti kayak ada aja gitu, kayak ada yang apa ya, umurnya nggak lama kayak kucing saya pada umurnya, terus kayak sakit atau gimana gitu, terus sering hilang apa gelangnya sih, iya itu tuh sering hilang. Jadi saya kayak eman gitu buat ibu apa belinya gitu, karena sering hilang dan sebagainya gitu. Mbak Ara, saya ingin tahu ketika Mbak Ara pulang, ketika melihat Ciko sudah tidak ada, kemudian Anda bilang juga kepada saya juga Anda menangis di rumah itu, saya ingin tahu sekali perasaan yang Mbak Ara rasakan, kemudian sedih, kecewa dan lain sebagainya. Nah, kalau boleh Anda ungkapkan kepada saya, apa sih yang ingin dikatakan oleh perasaan Anda saat itu? Terus dia tadi bilang, kita kamu bilang kecewa, kamu harus begini, harus kamu juga harus kamu buka itu dengan Ciko, harusnya begini, bicara ada kamu kan lagi gimana? Bilang lagi. Jadi begini, saya tuh yang selalu langsung memberikan penjelasan saya tuh ya karena itu tadi saya telusuri lagi loh kenapa bisa begitu. Terus saya lihat itu juga di mayatnya kucing saya tuh ada bekas rusak gitu. Saya menarik konklusi kalau itu tuh habis diracun gitu. Saya pikir lagi sebelum itu tuh saya tuh buka bajunya gitu, saya itu salah gitu. Ternyata tuh dia tuh masih bisa makan makanan enak dari saya, tapi kok malah cari makanan lain buat menyenangin perut gitu. Terus saya tuh kayak langsung merasa sedih banget gitu, kayak ya sendiri gitu kalau andai aja kalau aku tuh buka pintu gitu, at least dia bakal bertahan. Ya mungkin kalau emang takdirnya meninggal itu emang udah pasti ya, makhluk hidup juga. Tapi maksud saya itu kayak at least dia nggak akan secepat ini gitu loh dengan saya. Mungkin dia bisa bertahan 3-5 bulan gitu. Ya itu perasaan yang selalu berputar di saya terkait itu pasti itu. Ya kangen, dia kayak bersalah gitu. Dari kangen dan rasa bersalahnya itu ya, perasaan kangen, kemudian perasaan bersalah juga ya, yang paling menjadi dominan dalam hati Anda begitu hingga saat ini. Saya ingin tahu Mbak Ana, apa momen-momen apa yang membuat Mbak Ana itu merasakan hal yang sama dengan perasaan Anda?
ada problem di organisasi atau di pertemanan itu kan saya pasti merembet ke lain-lain gitu. Terus saya kayak bilangin udah kayak nangis gitu dulu nangis terus itu mikir-mikir yang lain terus itu nyambung lagi jadi kayak sedihnya tuh terus berlanjut gitu nggak ada. Sedihnya terus berlanjut hingga ikut membuat resiko ini teringat kembali dari terbang kembali. Perasaan Mbak Ara tentunya ketika saat itu terulang kembali, muncul kembali, itu sama begitu ya, sedih, kemudian merasa bersalah dan kecewa gitu. Tadi Mbak Ara juga sempat bercerita kepada saya perasaan bersalah dan sedihnya yang sangat itu berlangsung hingga sampai 3 tahun kemudian begitu ya. Nah, setelah 3 tahun itu hal apa sih yang membuat Mbak Ara mulai mencoba menerima gitu atas kondisi kematian psikologis Mbak Ara? Sebenarnya saya kurang lulus juga sih di perusahaan saya gitu. karena pas saya sedih itu saya kayak pas kalau kena ciko tuh udah gak sesedih dulu gitu loh, kayak kucingku udah ada lagi, udah stop di situ doang, kayak gak ada selanjutnya kayak merasa lagi gitu udah gak ada lagi. Jadi kayak pas saya dari itu kan langsung kayak aduh gue udah apa nih kayak malah dibercandain gitu kayak udah kayak ngerasa casual gitu soal jadi kayak kurang ngerti dulu sih. Kalau saya melihat pribadi Mbak Ara ini sebenarnya memang orang yang ceria gitu ya, ingin berusaha untuk segera move on dari masalah yang ada gitu. Namun tetap ada beberapa hal yang di luar kendali kita, di luar kuasa kita kalau kita merasa sedih yang berlebihan gitu ya Mbak Ara. Nah, saya ingin menanyakan terakhir kali masalah atau perasaan ini terulang kembali itu kapan Mbak? Dan momennya itu seperti apa? Wah, berarti tahun keempat gitu. Habis itu selanjutnya itu saya kalau udah sedih udah gak pernah mikir lagi. Oke. Di tahun Anda merasa sedih yang berlebihan ini. Tapi untuk sampai saat ini ketika ada masalah lagi ini tetap sedih yang berlebihan ke masalah-masalah lain meskipun tidak dengan psiko gitu tetap iya atau iya tetap iya. Jadi sebenarnya Mbak Ara tetap merasakan perasaan sedih yang berlebihan ya ketika Mbak Ara itu sedih. Tapi mungkin sudah tidak menarik kembali perasaan psiko waktu itu ya, peristiwa psiko itu. Nah, saya mau menanyakan, ketika perasaan rasa sedih yang berlebihan yang Mbak Ara alami itu Mbak Ara itu apa yang biasanya? Misalnya ketika Mbak Ara sedih itu Mbak Ara nangis terus, atau mungkin Mbak Ara mencoba meluapkan dalam lain gitu. Nah, setiap orang kan berbeda-beda ya bentuknya Mbak Ara. Ada orang yang meluapkan sedihnya dengan memukul-mukul benda-benda, atau ada orang yang yaudah dia menangis terus dari malam atau bagaimana gitu. Kalau Mbak Ara sendiri? Jadi kalau saya tuh kalau lagi sedih itu kadang itu nggak langsung nangis gitu, karena emang saya pribadi bisa nangis dan lebih sering memendam gitu. Jadi kalau saya udah capek banget pengen nangis itu kadang tuh saya nonton film atau nonton drama yang bisa bikin nangis, atau enggak saya tuh sengaja ngeliatin video-video yang sedih-sedih biar saya bisa nangis gitu. Ya bisa terluapkan juga. Tapi ada beberapa saat itu saya nangis karena benar-benar Saking beratnya gitu. mungkin ya, karena benar-benar saya tuh kayak pengen nangis gitu, dan itu tuh langsung kayak nangis kayak nggak kayak biasanya gitu, kayak benar-benar langsung nangis gitu. Itu tuh pernah Nggak Mbak Ara itu tiba-tiba merasakan ada tanpa sebab itu sampai Mbak Ara itu aku sendiri juga bingung ya kenapa aku tiba-tiba perasaan aku sedih ingin nangis tiba-tiba aku nangis kita nggak tahu sebabnya lalu nggak ada hal yang lucu gitu pernah nggak? pernah, tapi tetap ada pemicunya, bukan yang benar out of nowhere tiba-tiba nangis tuh
kemudian dari perasaan Mbak Ara yang sangat ketika sedih itu menjadi sedih yang berlebihan, apakah Mbak Ara itu merasa hal itu sangat mengganggu kehidupan Anda gitu, atau ada dampaknya begitu dalam hidup Anda, dampak buruknya mungkin? Iya ada gitu. Umurnya itu karena saya sering memendam perasaan gitu, jadi kayak tiba-tiba karena saya kan lebih sering memendam perasaan gitu kan, jadi malah jadi bom waktu. Oke, jadi bom waktunya berarti ketika Anda sudah merasa sedih berlebihan itu kan. Baik Mbak Ara, saya mendengarkan cerita Anda dari awal hingga akhir, bahwasanya Anda itu memang lebih sering ketika merasa sedih itu sedih yang berlebihan gitu. Hal lain itu terbawa dan ikut terkaitkan gitu. Meskipun akhir-akhir ini memang permasalahan ini seperti permasalahan psiko itu sudah terbawa kembali, namun permasalahan-permasalahan yang lainnya saya lihat masih banyak yang terbawa juga ya ketika Anda sedih gitu ya. Nah, beberapa hal juga yang saya lihat dari diri Anda, bahwasanya Anda itu memang kurang bisa untuk mengekspresikan perasaan Anda di depan orang. Bahwasanya ini bukan hal yang tidak wajar, bukan hal yang tidak baik. Ini sebenarnya wajar kok. Beberapa orang memang ada yang lebih menutup diri gitu dalam mengekspresikan perasaan mereka terhadap orang lain gitu ya Mbak Ara. Nah, Mbak Ara sendiri tadi kan juga mention atau menceritakan kepada saya bahwasanya maaf, bahwasanya ketika di depan orang, di depan umum gitu, Mbak Ara itu sangat susah untuk menangis. Kemudian Mbak Ara lebih bisa menangis itu ketika Mbak Ara menyendiri gitu. Ketika Mbak Ara sendirian, itu Mbak Ara lebih bisa untuk meluapkan emosi Anda gitu ya. Namun itu pun Mbak Ara juga merasakan kesusahan di mana Mbak Ara hal itu terjadi di mana ketika Mbak Ara bilang bahwasanya ketika Anda ingin menangis karena Anda tahu Anda terus menangis, Anda harus memancing juga emosi Anda itu melalui video-video yang melo atau yang sedih dan bagaimana begitu kan ya Mbak Ara. Nah, hal ini juga merupakan bentuk pertahanan diri Anda di mana menurut buku yang saya baca maupun buku yang saya baca ada sebuah sistem mekanisme diri di pertahanan diri. Nah, Mbak Ara ini dapat dinamakan dengan represi Mbak Ara, yaitu ketika seorang individu berusaha menekan emosinya atau menekan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu dalam dirinya gitu, tidak berani mengekspresikan kepada orang luar ataupun terhadap diri Anda sendiri juga, di mana terbukti bahwa Mbak Ara merasa susah untuk meluapkan emosi Anda dari secara menangis begitu, harus dipancing terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya terbawa dalam sistem pertahanan diri, yaitu represi tadi Mbak Ara. Namun, apakah hal ini wajar atau tidak? Tentu wajar sebenarnya Mbak Ara, karena setiap manusia punya sistem pertahanan dirinya yang berbeda-beda gitu Mbak Ara. Nah, hal yang dilakukan Mbak Ara itu sangat wajar kok. Saya juga sangat memahami bagaimana perasaan maupun situasi Mbak Ara. Nah, namun yang perlu dikhawatirkan itu apabila hal ini itu sudah sangat berlebihan Mbak Ara. Karena contohnya saja ketika kita kekenyangan, itu pasti juga kalau berlebihan, kita makan berlebihan besok kekenyangan, perut bisa berubah, perut bisa kita mual-mual gitu karena banyak makan. Jadi semuanya yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik sebenarnya. Nah, namun ketika itu masih dalam tahap yang normal, tidak mengganggu aktivitas dan sebagainya, itu masih dikatakan wajar gitu Mbak Ara. Namun ketika Mbak Ara tadi mengatakan bahwa sebenarnya hal ini sudah mengganggu kehidupan karena Mbak Ara terlalu dalam kesedihan gitu ya. Nah, mungkin nanti kita bisa lakukan konseling lanjutan untuk mengkaji yang kegiatan-kegiatan seharian Mbak Ara yang membuat ketika Anda sedih hal itu menjadi berdampak gitu. Nanti kita bisa kaji terlebih lanjut di pertemuan selanjutnya Mbak Ara, karena mengingat ini juga sudah mulai memenuhi
waktunya, waktu yang sudah kita sepakati yaitu 35 sampai 40 menit di tiap daerah. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa saya sangat mengerti perasaan Mbak Ara. Mbak Ara sangat sedih, bahkan traumatis karena permasalahan itu terus muncul ketika Mbak Ara sedih gitu. Peristiwa Ciko itu terus muncul ketika Mbak Ara sedih. Itu juga merupakan peristiwa traumatis yang membekas gitu ya tentunya Mbak Ara. Kemudian saya juga sangat mewajarkan semua perjalanan yang Mbak Ara lakukan. Namun jika Mbak Ara butuh tempat, butuh bercerita atau mau meluapkan emosinya secara lebih, itu justru sebenarnya tidak apa-apa, lebih baik karena manusia juga perlu ada saat-saatnya momennya dia mendengar, dia meluapkan emosinya. Tentu Mbak Ara apa datang aja ke saya gitu ketika Mbak Ara merasa hal ini berulang lagi dan Mbak Ara tidak bisa mengatasinya begitu, Mbak Ara bisa datang kepada saya kembali. Saya juga sangat berterima kasih terhadap keterbukaan Mbak Ara dalam memiliki sesi konseling ini. Yang ingin saya tanyakan untuk penutupan dari sesi konseling ini, bagaimana perasaan Mbak Ara setelah mengikuti sesi konseling ini? Apa yang adakah anggota-anggota tubuh Anda masih dirinya, perasaan Anda apa? Ini boleh diceritakan kepada saya. Yang pasti jadi lebih legowo gitu ya aku ya. Soalnya kan jadi kayak punya teman buat cerita gitu, jadi kayak sendirian gitu. Dari Mbak Ara, saya rasa timpaknya juga sangat baik terhadap Mbak Ara dalam tes konseling ini. Oke, kalau misalnya kita mau melakukan keselanjutan seperti yang sudah saya bilang, kita bisa jadwalkan kapan saja sesuai waktu kosong kita. Tentu waktu kosong Mbak Ara juga. Saya juga sangat berterima kasih kepada Mbak Ara sudah datang ke sesi konseling ini, sudah kooperatif juga dalam mengikuti sesi konseling ini, sudah terbuka. Yang saya harapkan saya bisa membantu dan menemani Mbak Ara dalam setiap prosesnya. Itu Mbak Ara ya. Terima kasih ya Mbak Ara, saya cukupkan sesi ini pada hari ini saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.